Di Provinsi Banten, tempat Atut memimpin, banyak ketimpangan sosial dan ekonomi. Selemparan batu dari kediaman gubernur, masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Inilah kediaman Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah di kawasan Bayangkara, Kota Serang. Selemparan batu dari rumah Atut, sekitar 5 km ke arah timur atau hanya 10 menit. Wardi dan Sopiah bersama 4 orang anaknya hidup prihatin di balik bilik kayu. Sudah 1 dekade, keluarga ini hidup berkalang keterbatasan. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Wardi bekerja menjadi buruh tani. Tapi malang tak dapat ditolak. 7 bulan silam, Wardi mengalami kecelakaan dan memaksa tubuhnya berdiam. Ini suami saya udah 7 bulan itu sakit itu kakinya. Terus tadinya saya nggak kerja ya, punya sekarang kerja. Anak-anak 4. Bagi ya gimana ya? Orang nggak punya. Pengen cepat sembuh. Suami sayanya biar cepat kerja gitu, biar buat anaknya makan. Kini Sopiah harus bekerja sendiri menjadi tulang punggung keluarga. Meski sudah bekerja keras membanting tulang, pendapatan Sopiah tetap tak mencukupi. Makan juga ya, alhamdulillah lah sebulannya 500 sebulannya. Cuma ya kalau nggak ada uang gitu buat makannya pinjem gitu. Setiap bulannya pendapatan Sopiah hanya cukup buat makan. Pengobatan suaminya pun jadi hal yang terlupakan. 3 bulan sudah Wardi melewatkan jadwal pengobatan rutinnya. Derita Wardi dan Sopiah kian bertambah bila musim hujan tiba. Kemarin tuh hujan gede, saya pengen pulang di kerjaan, udah ke rumah itu tuh di belakang tuh saya. Iya bocor Bu, kalau ada angin saya nggak bisa tidur, takut. Sopiah dan Wardi hanyalah salah satu potret keluarga di Kecamatan Cipocok Jaya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bulan April 2013 lalu, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten memberikan bantuan program bedah rumah ringan kepada 11 dari 115 kepala keluarga. Tapi entah kenapa, sejak Agustus 2013, program ini terhenti. Petukangnya kasih 350, jangka 5 hari. Terus saya kerjain ya, suami saya kerjain. Pas dikerjain ya macet di jalan ya, kurang bahan gitu, di stop dulu, nggak saya lanjutin. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten mencatat penduduk miskin di Banten per Maret 2013 mencapai 656.243 orang atau 5,74% dari total penduduk Banten. Jumlah ini meningkat 8% dibandingkan periode September 2012. Menjadi pemandangan yang ironis, dikala seorang pemimpin hidup berkelimang harta, selemparan batu dari kediamannya ada warga yang hidup nirsejahtera. Nggak jauh dari rumah gubernur itu, sekitar kalau nggak salah dari sini tuh 5 kilo lah, 5 kilo ke rumah Ibu Atut itu 5 kilo. Padahal ini di jantung kota dekat wali kota itu, dari Kampung Benda ke wali kota itu 300 meter. Ternyata ya masih beginilah kampungnya, masih berantakan. Juru bicara keluarga Atut, Fitron Nur Ihsan, menampik bila kemiskinan di Banten merupakan bukti kegagalan kepemimpinan Atut. Ia mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tapi sudah banyak kemajuan yang harus diapresiasi. Opini itu kan menjadi cukup match dengan ketika dikomparasi dengan persoalan-persoalan harta dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara pemerintahan kan bukan cuma Bu Atut seorang diri. Pemerintahan di Banten itu ada kabupaten kota, pemerintahan di Banten itu juga ada SKPD, ada dinas-dinas dan lain sebagainya. Ketimpangan sosial di Banten kembali mengemuka kala adik Atut, Tubagus Khairi Wardana alias Wawan, dicokok KPK. Dari penangkapan itu terungkap kekayaan dan gurita bisnis milik keluarga Wawan. Kemewahan hidup yang tak sepadan bila dibandingkan dengan nasib masyarakat Banten yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tim Liputan melaporkan untuknya. Hai,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran sosiologi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan juga Bunda berharap kalian masih tetap semangat belajar di tengah ujian kita sedang pembelajaran jarak jauh. Oke. Kalau tadi kalian sempat menyimak beberapa video atau beberapa berita yang Bunda sajikan terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, banyaknya perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat yang justru menimbulkan banyak gap atau jarak. Kira-kira hari ini kita akan membahas apa ya? Yes, kita akan membahas masalah ketimpangan sosial. Kita mulai bahas dari hakikat ketimpangan sosial. Jadi anandaku sekalian, Allah itu menciptakan masyarakat berbeda-beda. Tujuannya adalah bagaimana kita untuk bisa saling melengkapi satu sama lain. Akan tetapi ternyata dalam perjalanannya, dalam prosesnya, dan kenyataannya, perbedaan yang terjadi justru menimbulkan jarak. Di mana jarak ini pada akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial. Nah, berdasarkan dari hasil analisis kalian nih ya, dari video yang sudah Bunda sampaikan begitu, kira-kira ketimpangan sosial itu kata kuncinya apa ya? Perbedaan bisa, tapi apakah setiap perbedaan pasti ketimpangan sosial? Nah, kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan ketimpangan sosial? Hakikatnya, ketimpangan sosial itu adanya ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangannya itu bisa kita lihat dari perbedaan kualitas hidup masyarakat atau perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di mana perbedaan ini sangat begitu tajam. Salah satu contohnya mungkin selain dari yang berita Bunda sampaikan, salah satunya adalah ketika tidak semua anak di usia kalian itu mendapatkan fasilitas yang sama dalam mendapatkan haknya mereka untuk mendapatkan pendidikan begitu ya. Makanya di sini melalui pembelajaran ketimpangan sosial ini Bunda harapkan kalian menjadi manusia yang bersyukur. Karena Allah pernah mengatakan ketika kalian banyak bersyukur berarti Allah akan melipat gandakan apa yang sudah kalian syukuri ya. Di sini Bunda berharap kalian banyak-banyak bersyukur melihat fenomena sosial yang ada di masyarakat dan mungkin kalian juga bisa ikut berpartisipasi membantu lingkungan sekitar kalian ketika memang dihadapkan dengan fenomena ketimpangan sosial.